ya. Pahe dong namanya. Coba ambil setiap hari bikin target. Mulai hari ini saya akan ambil paket berapa? Coba rencanakan. Minimal saya mau konsisten ambil paket wajib 17 kali ditambah rawatib yang 12 kali. Berapa? Berapa? 29. Cukup sampai di situ atau mau tambah? Tambah. Paket apa lagi kira-kira? Paket duha lah ya. Kan kalau tahajud ketiduran misalnya. Sholat duha ketiduran enggak? Kelewatan. Kalau sholat duha pun ketiduran. Mungkin gara-gara Inggris kalah itu. Menang atau kalah sih? Oh menang. Kemarin di Solo kalah dia. Atau mungkin gara-gara Neymar pulang kampung. Baik. Mau nambah lagi paketnya? Paket berapa kira-kira? Kalau 29 tambah 4 sama dengan 33. Mau tambah paket apa lagi? Ini kalau orang-orang anggota pengajian DT pasti mau tambah lagi paketnya. Ya minimal ambil paket berapa? Yang mau ambil paket 29 angkat tangan. Minimalis ini. Bahkan ada yang ambil paket 70. Bahkan ada yang ambil paket 100. Itu tergantung kepada ketakwaan masing-masing. Sekarang kita lihat tafsirnya. Menurut At-Tantawi. Karena surah Al-Fatihah 7 ayat dan basmalah termasuk satu ayat di dalamnya. Karenanya ada yang membacanya jahar, ada yang membacanya sir. Dua-duanya benar atau tidak? Terus kalau ada orang yang bacanya sir gitu, sah atau tidak? Sah, jangan berbeda. Nah, maksud saya jangan terlalu dibesar-besarkan khilafiyah itu. Jadi rumusnya begini. Anda termasuk yang tahiyatnya waktu asyhadu alla ilaha illallah menggerakkan jari atau sejak awal membaca tahiyat langsung digerakkan jarinya. Mazhab yang mana? Dua-duanya ada dalilnya. Setelah digerakkan pertama kali, sahabat-sahabat semua memilih yang mana? Sekali gerak atau ulang-ulang geraknya? Sama saja ada dalilnya. Ya, yang nggak sah itu yang ngeliatin jari temennya. Yang salah itu yang kemudian kesel ngelihat jari temennya gerak-gerak. Ada teori bagaimana bersatu di dalam perbedaan, begini rumusnya. Kalau masing-masing pakai dalil, maka udah gak usah berbeda. Karena semua beribadah berdasarkan dalil. Sudah gak apa-apa. Kalau masing-masing gak ada dalil juga gak usah berantem. Kalau sama-sama gak punya dalil berarti dia mungkin benar, saya mungkin salah. Saya mungkin benar, dia mungkin. Kedua-duanya sama gak statusnya? Sama-sama gak jelasnya. Jadi gak usah ribut. Jelas? Sama-sama. Sekarang gak sama-sama. Yang satu ada dalilnya, yang satu gak pakai dalil. Siapa yang kalah? Yang gak pakai dalil. Jadi siapa ikut siapa? Yang gak punya dalil ikut yang punya dalil. Jangan gak mau, pokoknya gak bisa kayak begitu. Jelas etika berbeda? Jelas. Sekarang etika berbeda lagi supaya kita nih nggak gampang dipecah belah dan tetap bersatu. Sama-sama ada dalilnya, tapi yang satu sahih, yang satu dhaif. Yang mana yang harus mengalah? Yang dhaif. Apalagi maudhu. Maudhu itu la asla lahu, yang artinya ya ngarang bebas itu. Baik. Ini sekedar
menyampaikan ilmu supaya waktu berbeda pendapat kelihatan pinter gitu. 3 ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah basmalah sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dahsyat. 3 ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjelaskan asma Allah, sifat Allah. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam basmalah kita lepas dulu. Langsung Alhamdulillahi Rabb. Di situ Allah sebagai Rabbun. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita berikrar, mendeklarasikan diri, mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami menghamba ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan, kita harus memahami, meyakini dulu yang 3 di atas itu. Allah sebagai Rabbun, Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah sebagai Al-Malik. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dengarkan. Dan milik Allah semua kekuasaan, dan milik Allah semua otoritas, dan milik Allah pula semua kerajaan di seluruh lapisan langit dan di seluruh bumi. Allahu Akbar. Ini konsep orang-orang yang sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in meyakini betul bahwa siapakah yang maha berkuasa, siapakah yang maha merajai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan kita harus berikrar, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahkan kalau perlu ditambah lagi ikrarnya, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Katakanlah, deklarasikanlah dengan penuh keyakinan di dalam hatimu. Apa itu yang harus kita deklarasikan? Allahumma
Kami yakin kepadamu ya Allah, Engkau pasti kabulkan permintaan kami. Apa itu? Kepada siapa kita meminta? Malikal Mulk. Siapa itu Malikal Mulk di dunia ini? Dialah yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Dialah yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Semua penguasa di dunia ini kecil di hadapannya, dan semua raja di dunia ini sangat kerdil di hadapannya. Dan tidak ada yang dimiliki oleh penguasa di dunia ini, tidak ada pula yang dimiliki oleh raja di muka bumi ini, selain semuanya milik siapa? Allah. Itu di dunia. Orang itu kalau sudah faham siapa Allah, bahwa di balik semua kekuasaan dan kerajaannya dia Maha Rahman Rahim. Yang Rahman dan Rahim adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang mengendalikan semesta alam. Allah. Kalau itu yang sudah ada di dalam jiwa orang ini, penuh sesak dadanya dengan Allah Rabbul Alamin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru kemudian meyakini Allah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan pada hari itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Terus lanjutannya, wal amru yauma idzin lillah. Apa itu Malik Yaumiddin? Semua keputusan, semua yang harus terjadi pada hari itu, tidak ada sedikit pun yang lepas dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menguasai pada hari itu. Penguasa-penguasa yang untouchable di muka bumi ini, penguasa-penguasa yang jahat di muka bumi ini, penguasa-penguasa yang ketika akan dihukum mati tiba-tiba sudah mati duluan. Jadi kalau udah mati duluan sempat disiksa nggak di dunia ini? Allah yang maha mengendalikan semuanya. Untuk penguasa-penguasa jahat, dengan semua senjatanya, dengan semua hartanya dan kekuasaannya, Allah sudah siapkan satu malaikat khusus. Ini peristiwa nanti di akhirat sana. Falyad'una dia. Panggil semua tentaramu. Panggil semua menterimu, tugaskan mereka untuk melawan aku pada hari ini. Sanggup gak kira-kira? Sanggup gak? Tidak akan sanggup pada hari itu. Dan kepada penguasa seperti itu, sanada uzzabaniyah. Aku cuma tinggal panggil satu malaikat. Malaikat siapa namanya? Zabaniyah. Orang Betawi punya istilah begini, gue jabanin. Pernah dengar istilah kayak gitu? Tahu nggak dari mana kata-kata gue jabanin? Dari Jabaniyah. Sebetulnya yang betul adalah Az-Zabaniyah. Tapi biasalah, kalau orang Sunda susah bilang F. Kalau orang Betawi susah bilang Ijajul jilatil ardu. Tapi dalam baca Al-Quran harus tinggalkan dialek sukunya. Ya. Lu bayar, lu ngancem, gue jabanin. Gitu. Pokoknya lu datang, gue, oh maksudnya ini masih malaikat Zabaniyah kali gitu. Ya, Allah sebagai Al-Malik sudah menyiapkan buat para penjahat-penjahat di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, setelah ini kita fahami, baru masuk kepada iyyaka na'bud. Mantap jadinya. Wa iyyaka nasta'in. Setelah kita merasakan dan meyakini Allah lah sebagai Rabbun, pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki kepada kita semua. Setelah kita memahami Allah itu Rahmanun Rahimun. Masya Allah, kalau kita sudah sampai ke situ, baru kemudian kita meyakini dan merasakan Malik Yaumiddin.
baru masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantap.